28 tentara Uni Soviet berhasil melawan puluhan tank Jerman. Alur cerita film perang kali ini diangkat dari film Panfilov 28 Men yang rilis pada tahun 2016. Di alur cerita kali ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, di mana Uni Soviet yang berusaha bertahan dari serangan Jerman yang berusaha masuk ke ibu kota Moskow melalui jalur Volokolanskoye. Dan pada saat pertahanan Uni Soviet mulai kalah dan menyisakan 28 orang saja, Uni Soviet tetap berhasil memukul mundur tentara Jerman beserta tank-tank mereka. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. 14 November 1941. Di sini kita diperlihatkan sekelompok pasukan Uni Soviet yang sedang berdiskusi dan membahas apa yang harus mereka lakukan saat melawan tank Nazi Jerman. Salah satu letnan di sana yang bernama Joe menggambarkan bagaimana bentuk tank Jerman. Joe juga memberitahu kalau tank itu bisa menyeberangi sungai dan beratnya mencapai 60 ton. Joe juga menjelaskan dengan detail masalah kelebihan dan kekurangan tank Jerman. Setelah itu Joe mengambil bom Molotov. Joe memberitahu bom ini bisa dipakai untuk melawan tank Jerman. Lalu Joe memerintahkan salah satu anggotanya untuk mencari kayu dan membuat replika tank Jerman yang akan dipakai untuk latihan. Singkatnya, anggotanya sudah mengumpulkan bahan-bahan yang Joe minta, dan mereka semua bergotong royong untuk membuat replika tank Jerman dengan bahan kayu. Setelah hampir seharian bekerja, tank tiruan pun selesai, dan mereka langsung menggunakannya untuk latihan. Joe menjelaskan, mereka harus tepat pada saat melempar bom ke tank Jerman, dan tidak boleh telat sedikit pun. Karena jika terlambat sedikit saja, bom itu bisa meledak di tangan mereka. Maka dari itu, mereka harus memanfaatkan bom Molotov dengan baik. Di sisi lain, para petinggi militer Uni Soviet sedang melakukan rapat strategi, karena dari info yang mereka dapat, Uni Soviet akan diserang oleh 4 divisi tank Jerman dan 3 divisi infanteri. Mereka juga mendiskusikan jalur mana saja yang kira-kira akan dilewati Jerman menuju kota Moskow. Misi mereka adalah mencegat dan menghentikan musuh agar tidak melewati jalan Volokolanskoye yang jaraknya dari kota Moskow hanya sekitar 10 km. Oleh karena itu, mereka harus berjuang mati-matian agar jalan itu tidak dilalui oleh tentara Jerman. Usai membahas misi, mereka langsung mempersiapkan pasukan dan segala peralatan yang akan digunakan. Sebelum berangkat, salah satu kapten memberikan sedikit motivasi kepada pasukannya. Setelah itu, mereka semua dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, divisi senapan 316 akan ditugaskan di jalur bagian kanan depan, dan 50 divisi kavaleri akan ditempatkan di sisi belakang. Setelah itu, mereka semua pun berangkat menuju lokasi. Singkatnya, mereka sudah sampai di tempat penugasan mereka masing-masing. Di sana, mereka tidak istirahat sama sekali. Mereka semua langsung menggali parit sebagai tempat perlindungan mereka, dan mempersiapkan senjata-senjata berat untuk melawan Jerman. Keesokannya, salah satu petinggi Uni Soviet menghubungi markas pusat dan memberikan laporan kalau sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari Jerman dan situasinya masih aman-aman saja. Lalu markas pusat meminta mereka terus waspada. Markas pusat juga akan mengirimkan bantuan pasukan artileri ke garis pertahanan mereka. Pada jam 5 pagi terlihat pasukan Jerman yang sedang bersiap-siap untuk menyerang pasukan Uni Soviet. Ternyata Jerman tahu kalau ada pasukan Uni Soviet yang siap mencegat mereka di sana. Jerman pun menyiapkan pasukan artilerinya. Setelah titik koordinat sudah mereka dapat, tanpa basa-basi, Jerman menembakkan artilerinya ke pasukan Uni Soviet yang bertahan di sana. Pasukan Uni Soviet yang digempur oleh artileri hanya bisa bertahan di parit-parit yang mereka buat. Setelah Jerman merasa cukup dengan serangan artileri, tank dan para tentara Jerman pun mulai maju. Tentara Uni Soviet pun mulai siaga di posisi masing-masing. Setelah mendapat titik koordinat pasukan Jerman, Uni Soviet mulai menembakkan artilerinya.
Karena Jerman merasa terpojok, Jerman meminta pasukan udaranya untuk menyerang pasukan artileri Uni Soviet. Lalu komandan artileri Uni Soviet menghubungi markas pusat. Dia memberitahu kalau mereka akan mundur karena serangan udara Jerman. Tidak lama setelah itu, tank-tank Jerman mulai terlihat. Pasukan Uni Soviet yang melihat itu langsung mulai menembaki tank-tank Jerman, dan pertempuran pun dimulai. Di fase pertama penyerangan ini, Uni Soviet berhasil melumpuhkan banyak tank Jerman. Karena itu, Jerman memilih untuk mundur dan membuat ulang strategi untuk menyerang pertahanan Uni Soviet. Pihak Uni Soviet pun membuat laporan ke markas pusat kalau mereka berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Tapi, markas pusat menyarankan untuk tetap waspada karena pasti ada serangan kedua yang lebih besar. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian serangan kedua pun dimulai. Sekarang serangan artileri jauh lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, serangan artileri kali ini jauh lebih tepat dan memakan banyak korban dari pihak Uni Soviet. Ketika serangan artileri sudah selesai, tank-tank Jerman pun mulai berdatangan lagi. Bahkan kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Lalu pihak Uni Soviet melaporkan situasi terkini di medan perang ke markas pusat. Dalam laporan itu juga menjelaskan, sekarang hanya tersisa 28 tentara saja yang selamat dan 1 artileri, 2 senjata anti-tank, 1 LMG, dan senapan biasa. Mereka juga meminta bantuan segera dari markas pusat, tapi sayangnya markas pusat belum bisa membantu mereka saat ini. Markas pusat pun meminta mereka tetap bertahan walaupun hanya 28 tentara dan senjata yang minim. Dengan terpaksa mereka semua mulai menyiapkan senjata kembali, termaksud bom Molotov yang sudah mereka rencanakan di awal film. Sekarang mereka harus berjuang hingga darah penghabisan melawan Jerman yang jumlahnya berkali-kali lipat dari mereka. Singkatnya, Jerman pun sudah dekat dengan posisi bertahan Uni Soviet. Pertempuran pun dimulai dengan tembakan anti-tank dari pihak Uni Soviet. Tentu saja Jerman tidak tinggal diam dan membalas tembakan itu dengan meriam dari tank Jerman. Setelah itu terjadi pertempuran yang sangat sengit dari Uni Soviet dan Jerman. Meski minim dari segi personil dan senjata, Uni Soviet berhasil memberikan perlawanan yang berarti. Tak sedikit juga tank-tank Jerman yang hancur dalam pertempuran kali ini. Tapi karena banyaknya tank dan tentara Jerman membuat Uni Soviet mulai kehabisan amunisi. Tentara Jerman juga sudah tidak jauh dari parit-parit perlindungan tentara Uni Soviet. Dengan amunisi yang tersisa, Uni Soviet tetap berusaha untuk melawan. Dan sampailah di mana mereka benar-benar kehabisan amunisi. Tentara Uni Soviet sekarang hanya bisa bertahan di parit-parit mereka dan menggunakan apa saja yang ada di sekeliling mereka untuk dijadikan senjata. Hingga para tentara Jerman pun benar-benar dekat dengan mereka, dan salah satu dari tentara Uni Soviet yang memegang senjata mesin mulai menembaki semua tentara Jerman yang ada di sana. Pimpinan Jerman yang melihat dari jauh pun memutuskan untuk mundur karena dia mengira masih banyak tentara Uni Soviet yang bertahan di sana. Pada akhirnya Uni Soviet berhasil memukul mundur Jerman di serangan fase kedua ini, meskipun mereka hanya 28 orang saja. Dan film pun selesai. Jadi kurang lebih seperti itulah kisah 28 orang yang berhasil menahan gempuran tentara Jerman. Saya sarankan agar tetap menonton filmnya secara langsung. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini. Sekian dari saya, see you next video.